di TVRI per November sebagai produser dan sudah statusnya sebagai P3K. Saya bisa kenapa? Karena saya mengabdikan diri saya sekarang di Semesta Akademi untuk saya public speaking. Karena saya yakin public speaking for success. Ya, public speaking for success. Oke, langsung. Ini yang kalau yang lain lupa nanti nggak apa-apa. Tapi yang ini wajib diingat ya. Langsung. Di sini siapa tahu lagu Tepuk Sakinah? Males banget. Yang senang-senang, jangan-jangan sudah ngapalin ya? Sudah persiapan ya? Oh sudah persiapan. Kayaknya salah lagi di bawah ya. Tepuk Sakinah. Oke, saya tuliskan aja. Tepuk Sakinah kan gimana biasanya tepuk Sakinah? Hafal semua ilustrasi yang ini. Ada tadi ketua panitia yang tadi pantunnya jalan-jalan sendirian. Sekarang aku sendirian. Apalagi setelah aku tepuk Sakinah ya. Oke, saya akan ngajak teman-teman belajar public speaking dengan tepuk Sakinah. Ya, caranya begini. Ini liriknya mudah banget. Kalau saya katakan begini, public speaking, public speaking, public speaking. Belum kompak, ya. Tepuknya yang kuat sambil senyum. Kita bawa hari ini bukan masalah buat kita untuk belajar, ya. Oke, coba dulu. Public speaking, public speaking, public speaking. Ya, itu kali pertama. Setelah itu saya mengatakan begini. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Maksudnya buka tutup gimana? Kalau kalian berbicara, tangan jangan bergoyang, ya. Tangan jangan begini, kan nggak mungkin. Public speaking, public speaking, public speaking, jangan itu ondel-ondel. Ya. Kalau saya katakan public speaking, public speaking, public speaking, ya, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Yes. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat semua. Tetap semangat, percaya diri. Yes. Mudah kan? Oke, itu adalah teknik yang biar mudah kalian berbicara. Kapanpun dimanapun kalian berbicara, tolong. Satu, ingat buka tutup ini apa? Konsep berbicara adalah open up. Kalau kalian masih bicara public speaking katanya untuk sukses, ngomong aja sekarang tangannya disembunyiin. Di mana sembunyikan? Di belakang, di dalam kantong, di balik perut. Di sini. Ya. Sekarang ingat gimana tadi? Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat semua. Tetap semangat itu apa? Untuk menjaga antusiasme kita. Jangan pernah berharap orang lain akan antusias mendengarkan Anda kalau Anda sendiri gak antusias. Bayangin gimana? Ayo dong semangat teman-teman, hebat-hebat semua. Oh gak bisa. Kita harus semangat dulu maka orang lain akan semangat. Kita harus percaya dulu maka orang lain akan percaya. Oke ya? Oke, kita ulang sama-sama. Boleh sudah dengar liriknya? Mana nih? Oh ini kameramen saya sudah siap ya. Kita perlihatkan anak-anak Samarinda ini jago-jago semua dan pulang langsung ingat dengan materi ini. Ya, ingat caranya mudah banget. Public speaking itu gak sulit. Yang sulit itu kita sendiri yang membuat itu menjadi sulit. Ya, kapanpun dimanapun kalau berbicara ini lagu ini ya. Jangan cuma lagu Tepuk Sakinah. Oke, siap semuanya? Mana suaranya? Siap? Siap. Oke, kita mulai. Public speaking, public speaking, public speaking. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat semua. Tetap semangat. Sebenarnya saya akan arah sedikit sih, tapi saya ingin teman-teman ya. Public speaking ini bukan tentang bakat dan tidak bakat. Public speaking ini bukan tentang skill yang harus dikuasai. Public speaking juga bukan sesuatu yang harus dikejar. Tapi public speaking itu adalah seni, ilmu, penjiwaan yang akan mengantarkan kita sukses di bidang apapun. Sekarang mau ngomong apa, profesi apa, semua butuh public speaking. Semua butuh public speaking, kesuksesan. Dan saya akan mengulik ini lebih dalam. Saya ingat sekali perjalanan saya di tahun 2008. Saya kuliah kayak kalian. Saya anak kampung. Kalau dari nama sudah ketahuan saya dari
benar salah. Saya adalah anak transmigran. Orang tua saya tahun 80 datang ke Kalimantan Timur, program Soeharto, masuk ke Teluk Dalam. Ada namanya desa ada namanya L4. Ada yang tahu? Di sana ada desa Setambuan, anak kampung. Dulu waktu kecil saya menamakan diri saya sebagai anak introvert stadium akhir. Kenapa? Jangankan ngomong sama orang, ditanya sama orang aja saya sembunyi. Ini bukan main. Saya kira saya aja anak introvert stadium akhir. Nah kemarin saya kan punya lembaga namanya Semesta Akademika. Kami buka kelas training. Kemarin terakhir anak-anak teenager liburan mereka belajar bareng. Ada salah satu anak yang datang, itu nasibnya mirip kayak saya. Mamanya bilang begini, Pak Made, bisa ya Pak, anak saya ini dilatih. Kenapa? Dia ke Indomaret aja takut. Ke Indomaret takut gak mau ngomong. Sekarang sudah SMK. Bayangin, enggak usah terus mikir. Bukan karena gak bakat, bukan karena tidak menguasai, karena tidak tahu misinya. Saya itu anak introvert sekali lagi saya katakan, tapi kemudian perjalanan saya bersyukur. Ya, apalagi kemudian saya menambah, saya bukan background komunikasi teman-teman. Background saya ini, background yang saya ajarkan untuk public speaking itu ngarahnya ke sini. Kalau basic saya kesehatan masyarakat, saya ambil S2 manajemen, magister manajemen bisnis. Tapi kemudian saya meyakini bahwa ini dibutuhkan oleh semua orang. Ini semuanya saya bawa juga. Nah tadinya saya mau lihatkan, saya kira data Adi harus data. Kalau wali kota yang saya lihat sekarang, 2 kali saya tahun kemarin, 2 kali depan saya dapat bimbing sebagai moderator. Saya lihat bagaimana kemampuan komunikasi seluruh kepala daerah yang ada di Kalimantan Timur. 10 kepala daerah kami analisa. Saya lihat ciri-ciri kepala daerah yang jago ngomong itu apa aja, ada. Semudah tadi mengatakan buka tutup, buka tutup, buka tutup. Ingat aja itu kalau ngomong buka tutup, buka tutup. Ya, sesederhana itu. Kemudian saya sangat yakin ini bisa mengantarkan kesuksesan. Ya, ini orang-orang sukses ini saudara-saudara saya semua. Mulai malam lagi kan? Nggak percaya sih. Public speaking, public speaking, public speaking. Ini saudara-saudara semua berarti Bapak. Ini saudara saya. Mereka semua ini kakak-kakak saya semua dari Bali, kita lihat ya. Yang ujung tuh, namanya semua Made. Dari ujung namanya Made. Tepuk tangan dulu dong, ya. Ada masa sedikit tidak apa-apa. Oke teman-teman, saya mau berangkat dulu ke sini ya. Kan hari ini judul kita apa? Public speaking for success. Sukses ini kalau dalam percayaan yang saya lihat, public speaking itu mengatakan sesederhana ini. Saya kemarin lagi mendampingi seorang anak SD yang bersangkutan akan berangkat ikut kegiatan MUN. Kan lagi ngetren sekarang ya, buat simulasi debat PBB gitu, berangkat mau ke Kuala Lumpur. Saya diminta untuk mendampingi. Ini pertama kali, nih namanya Bintang. Sebentar ya, saya mau play video ini dulu ya. Oh nggak mau, bisa dibantu play video di situ. Bisa? Yes. Saya bukan tentang bahasa Inggrisnya, tapi tekniknya. Karena bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi bagaimana cara menyampaikannya. Hari pertama kami bertemu, cukup membutuhkan kurang dari 2 jam. Yang dari tadinya sulit menghafalkan naskah dengan bahasa Inggris karena mau berdebat, kemudian di pertemuan kedua sudah seperti ini. Ayo, ya. Yes. Lihat ya, teman-teman ya. Ini tidak perlu 2 hari dari yang fokus di naskah sudah seperti ini. Bukan tentang bakat dan tidak bakat, bukan tentang keterampilan yang tidak biasa, tapi ini tentang ilmu, seni dan kejiwaan yang bisa dilatih. Dan bersyukurnya lagi ini bukan hanya orang biasa. Di sini kemarin ini saya mohon maaf saya sapa dulu ya. Ada Bu Uis. Boleh sapa kan teman-teman Bu? Boleh sapa, boleh berdiri Bu. Nah ini saya buat konten ini. Saya kita datang enggak. Bu Uis ini salah satu peserta private kami di Semesta Akademika. Ibunya kaget sendiri. Kok bisa? Ini saya posting.
sekarang saya ingin gali dari sini. Kalau kita bicara mengenai public speaking, maka yang muncul dua kata, public speaking dan sukses. Public speaking for success, maka ada dua bagian, public speaking dan sukses. Ketika bicara mengenai public speaking, kita lihat lagi sini, public speaking itu gimana hubungannya dengan sukses. Maka ketika berbicara mengenai sukses, saya langsung masuknya begini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ziegler. Dan Ziegler pernah mengatakan apa? Sukses itu adalah tentang mempertemukan antara persiapan dan kesempatan. Sederhananya itu, ada kesempatan kita siap. Banyak orang yang gak berhasil, ada kesempatan dia gak siap. Contoh, di sini saya mau kasih uang 100.000, tapi saya lupa dengan uang ini. Tapi saya kasih lagi. Siapa yang mau? Saya. Siapa mau? Saya. Ayo langsung maju dong, satu orang. Iya. Satu Kalau orang, sudah satu. Ini baru kesempatan. Sekarang kita lihat kesiapannya. Siapa yang mau itu adalah kesempatan. Sekarang saya akan minta, boleh pinjam mikrofon saya. Silakan perkenalkan diri dan yakinkan saya bahwa Anda layak akan saya kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kompor Timurati Jaya. Sebentar. Saya kasih waktu 1 menit, ngomongnya boleh ya? Tapi semua sudah tergini ya? Oke, kalau gitu saya kasih waktu 1 menit. Tahan. Sebentar. Ini sudah saya siapkan ini. Teknik latihannya menggunakan 1 menit, pakai timer ya. Oke. Enggak lewat ya. Oke. Masuk lagi dulu. Yes, sekarang. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kompor Timurati Jaya. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Widyadara Mahanan, Samarinda, Kalimantan Timur. Saya merupakan mahasiswi spesialika program studi kesehatan masyarakat. Masih bisa. Stop. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan. Nanti tetap saya kasih. Tenang. Panggilannya siapa? Jadi tenang. Saya kasih tipsnya lagi ya, untuk menerapkan dengan teknik tadi ya. Ingat tadi lagunya jadi gimana? Coba ulangi lagunya 1, 2, 3. Lagu yang tadi, coba public speaking. Buka tutup. Tadi buka tutup nggak? Gimana Anda tadi? Yes. Coba dilihat sekarang. Kalau mau ngomong pakai mic, contoh aja ini berubah. Karena dari pinggangnya Jenny sampai ke bahu itu namanya kotak imajiner rasa percaya diri. Ya, kalau kita ngomong tangan ini gelewer di sini, gelewer rasanya ya. Maka akan terlihat berbeda jika tangan ini buka tutup. Kenapa buka tutup? Itu template. Karena kalau kita mau menggunakan gestur yang baik kita bingung kan. Tapi kalau sudah terbiasa menggunakan gestur, tangannya akan mulai bergerak. Coba sekarang ya. Pegang mic-nya kalau sudah belajar mengenai public speaking yang yakin di tengah seperti ini, oke? Yes, jangan lagi pegang mic-nya di sini, apalagi ngomongnya begini. Ya, oke, keren, gitu ya. Kalau setelah itu ngomong ini jangan ditutup mulutnya, karena nggak kelihatan. Tetap semangat percaya diri itu terlihat dari ekspresi wajah yang dengan yang namanya senyum. Kalau begini nggak kelihatan wajahnya tertutup, maka turunkan ini di sini. Yes, pegang mikrofon. Kalau begini megangnya lelah nggak begini? Bayangin 1 jam lelah, seperti hubungan tanpa status. Dari sini aja biar ya kan? Sudah begini baru berbicara. Oke Jadi siap untuk wanita, 1 kaki di depan, 1 di belakang seperti ini, segitiga. Untuk wanita, laki-laki jangan ikut-ikutan ya. Mau gitu jangan. Laki-laki, kaki kanan kaki kiri selalu dengan bahu kanan dan bahu kiri. Oke Oke, sekarang jadi latihan dulu senyum namanya 272. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Tahan selama 7 jam. Memang 7 jam ke depan. Kenapa jadi? Karena minimal kesan pertama itu tertentu.
selama 2 detik pertama. Gimana? Kagetan, belum sempat dinikmati wajah manusia. Ya, senyum yang tulus walaupun menggunakan cadar atau pakai masker itu tetap dapat dirasakan oleh orang lain. Karena selain 272, dua otot bibirnya terangkat, matanya mengecil. Yes, kalau ditutup pakai masker tetap terasa senyum karena matanya coba senyum 272 dulu. Iya, ya. Oke, sekarang ingat kalau berbicara, kalau pegang mikrofon ditempel aja. Nanti kalau sudah terbiasa nggak usah ditempelnya. Buka, tutup. Coba tangannya buka, tutup. Yes. Tangan di sini dekat mic. Ya, tangan satu di sini. Biar dia nggak bingung tangannya mau kemana. Ketika berbicara, buka, tutup. Berikutnya, lihat kiri, lihat kanan, lihat depan. Ya. Jadi ngomongin dengan, hai selamat pagi, saya Jenny, hari ini saya, gitu ya, Jen ya, siap Jen, dengan tersenyum, karena ini di video, ya. Oke siap Jen, siap, 3, 2, 1, go. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Konfortin Badijaya. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Wiragama Mahakam Samarinda. Cukup tepuk tangan untuk Jenny. Gak boleh lama-lama, ini coachingnya sebentar aja ya. Kalau mau lama-lama nanti kita ketemu di kelas aja. Balik modal. Ya, saya nggak mau jual itu enggak, tapi saya mau memperlihatkan bahwa semua orang bisa. Jen, gaya bicara seperti tadi ya, kamu akan mendapatkan kesuksesan yang kamu inginkan. Ya, persiapan yang kesempatan. Pertama begini, ternyata bisa semua, Anda pun bisa lebih mudah daripada itu. Oke, karena kita sudah setuju yang namanya sukses adalah mempertemukan antara persiapan dan kesempatan. Terus sekarang kita analisa lagi dong. Sukses ini tadi kan kita setuju ya, persiapan dan kesempatan, preparation and opportunity. Kalau Jenny sudah siap, ada kesempatan, ambil dapat. Yes, kita bakal menemukan kesempatan-kesempatan seperti itu. Contoh, dalam sebuah forum yang banyak seperti ini, ada pertanyaan, tapi pertanyaannya nggak bagus, nanti apa akan mereka? Itu enggak sia-sia. Kalau siap gimana? Begitu diangkat tangan dia langsung mengatakan, perkenalkan nama saya Mati Matayasa. Saya adalah seorang mahasiswa yang biasa MC, mencuri soft selling di dalamnya, memperkenalkan bahwa dia MC gitu loh. Contoh. Nah itu mengambil kesempatan di setiap waktu. Nah sekarang kalau kita bagi preparation dan opportunity, gimana titik temunya public speaking? Maka di bidang preparation kita akan belajar mengenai 3C. Sementara di opportunity kan orang mengatakan begini, persiapan itu bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun termasuk sekarang. Itu persiapan. Yang namanya kesempatan katanya nggak bisa dibuat, benar ya? Bisa nggak kita membuka kesempatan? Menciptakan kesempatan. Yang bisa kita buat adalah memperlebar kemungkinan kesempatan kita dapatkan. Terus caranya gimana? Pakai rumus, karena semua ada ilmunya. Mau tahu rumusnya? Mau nggak? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Banget. Maka rumusnya simpel sederhana begini. Duit dikalikan telling. Ini adalah rumus personal branding. Apa yang Anda lakukan, ceritakan. Hai teman-teman, hari ini saya sedang isi materi public speaking. Hari ini mager banget ya. Tapi dengan semangat yang membara, saya datang ke Hotel Raja untuk belajar mengenai public speaking. Dibandingkan isi postingannya, kayaknya meramas sekali. Gambarnya kucing aja sini gitu kan. Foto profilnya kucing. Doing and telling itu adalah personal branding. Untuk bisa doing and telling, kita harus bisa public speaking. Bener gak? Harus bisa public speaking. Lakukan dan ceritakan. Sementara yang 3C ini teman-teman, 3C ini apa? 3C ini bisa kita siapkan. 1, C pertama apa? Teman-teman kuliah untuk dapat apa? Kompetensi. Setelah kompetensi didapat, bisa nggak hanya kompetensi aja kemudian membuat Anda sukses? Enggak. Nggak bisa. Karena kompetensi ini harus kita letakkan dengan C yang kedua disebut dengan Communication. komunikasi. Anda jago, Anda hebat, tapi nggak ada yang kenal. Anda jago, Anda hebat, tapi nggak punya networking. Kan saya
500 orang kalau nggak dia ngomong semua. Kan sayang kalau sendiri kita nggak duitnya teli. Tadi itu ketua panitia duitnya teli. Jalan-jalan sendirian. Namanya juga sendirian. Saya bilang ini duitnya teli. Nah kalau sudah begini yang terakhir apa C-nya? Kompetensi, communication, dan yang ketiga adalah confidence. Percaya diri. Percaya diri itu adalah memberikan kepercayaan kepada diri kita. Karena gak mungkin orang lain akan percaya sama kita, sementara kita aja gak percaya sama diri kita. Kamu maju ya, entah aku jangan. Kamu ya gak bisa. Kalau sudah belajar public speaking, walaupun pikirannya gak percaya kalau kamu maju ya, siap, walaupun berkurang-kurang. Maka saya ajarkan di kelas semua siswa yang masuk di semester akademik belajar public speaking, kalau disuruh dipanggil namanya Made, siap, langsung dulu. Senyum 272, bergerak 25% lebih cepat sambil mengatakan hantai, padahal kurang-kurang. Karena dalam public speaking ada dikenal namanya don't fake it till you make it, but fake it till you become it. Berpura-pura sampai kamu benar-benar menjadi seperti apa yang kamu pura-purakan itu. Karena ingat, mind and body are one system. Pikiran dan tubuh kita itu satu kesatuan. Kalau pikiran Anda berubah, apakah tubuhnya akan berubah? Berubah. Contoh, maju ya, tapi nanti kalau semua gimana? Maka langsung tubuhnya cium, napas senang-senang. Langsung gak berani mandang, bener ya? Terus sekarang kalau pertanyaan saya, apakah tubuh kita mempengaruhi pikiran kita? Iya, benar. Nah, beberapa nggak ada yang ngaku. Coba sekarang semuanya ini adegan sederhana yang selalu saya katakan. Coba semua sekarang ini lipat tangan, semua lipat tangan, semuanya. Yang paling depan ya, lipat tangan semua, oke? Kaki disilakan, yang sudah nyilang bagus. Oke, pertahanan aja, yang sudah hilang. Sudah ya, nggak apa-apa yang dulu jangan pakai disulang selonjoran gitu nanti dikasih cemilan nanti bahaya. Udah disilakan. Sekarang tundukkan kepala, kelupkan dahi. Oke, sekarang bayangkan hal-hal yang paling membahagiakan dalam kehidupan Anda. Enak nggak? Mudah? Enggak, oke kalau enggak, sekarang ubah bahasa tubuhnya. Tangan semua ke atas. Semuanya ke atas. Dongeng kepala ke atas sambil tersenyum 272. Ya, sekarang bayangkan hal-hal yang paling membahagiakan. Lebih enak mana? Yang ini. Yes, sebentar semuanya. Ini adalah adegan sederhana untuk menunjukkan bahwa pikiran kita mempengaruhi tubuh kita. Jadi kalau kita mau maju ke depan lagi nervous takut, jangan kita memaksa pikiran kita menekan pikiran kita. Kalau pikiran kita ditekan semakin berontak. Benar? Coba saya bilang, jangan pikirin gajah warna pink. Begitu jangan pikirin begini. Emang aku gajah warna pink? Jadi pasti langsung mikirin. Makanya kalau kita nervous, kita bilang begini, positive thinking. Aku pasti bisa. Terus pikirannya bilang apa? Enggak. Itu kejadian. Maka sekarang kalau sudah seperti ini jangan dipaksa pikirannya. Pikiran itu kita berubah tapi tubuh langsung bisa kita berubah. Contoh sekarang, senyum 272, langsung senyum bisa. Maka kalau lagi nervous langsung berubah. Kaki dua di sini, atas kaki begini. Oke, bicara tangan ke depan. Public speaking, dalam hati aja. Nanti begitu mau presentasi di kampus, public speaking. Tapi itu untuk mengingatkan kalian yang mudah. Buka tutup. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat semua. Tetap sangat percaya diri. Senyum 272. Oke? Udah ya? Udah, ini diajarkan mulai dari kecil. Remaja, bisa semua. Kemarin anak-anak remaja 4 jam sama saya. Begitu masuk, mereka overthinking. Membosankan. Ada yang dipaksa sama mamanya. Pasti membosankan. Harusnya kelas sudah selesai jam 5:30. 5:30 mereka masih sibuk di kelas. Gak mau pulang karena mereka harus kerjain project. Mereka melakukan semua. Dia kayak janji kan. Bayangin kalau semua mahasiswa itu mampu merubah dari komunikasi. Maka ketika komunikasinya ini berubah, ini yang komunikasi berubah. Komunikasi inilah public speaking sekarang. Ya. Sementara public speakingnya ini ngaruhnya kedua.
Satu kepersiapan nanti di komunikasi, satu di opportunity, dibuka lebar dengan cara doing and telling. Untuk mampu doing and telling, kita perlu kemampuan komunikasi dan komunikasi. Udah dipahami? Oke ya? Jadi teman-teman kalau ada di sini ada nggak yang merasa bahwa aku adalah orang yang paling gak berbakat? Aku adalah orang yang paling ada nggak? Kalau ada datang ke saya bantu. Ya, datang ke saya. Paling kan follow Instagram saya ini. Ya, nanti buat teman-teman saya informasikan, saya kasih buat teman-teman yang follow Instagram, ya paling nggak ada story, nanti saya akan kasih ringkasan semua materi saya namanya SOP Public Speaking yang itu dipelajari oleh Bu Uis yang tadi ternyata Ibu Uis datang di sini ya, berusaha senang banget. Terima kasih Bu Uis ya. Dan Bu Uis sudah belajar mengenai SOP Public Speaking step by step yang dipelajari apa. Nanti saya kirimkan dengan cara apa? Dengan cara membuat story aja. Membuat story saya kirim. Ya, insight-nya apa nanti saya kirim. SOP Public Speaking dipelajari dengan mudah. Jadi bukan tentang hasil yang kita pikirkan tapi proses. Nanti jadi sampai jam berapa nih sampai? Nah, jadi gini ya. Selama ini kita kalau maju ke depan, kita selalu tertekan dengan satu hal. Apa? Kalau maju ke depan kita ingat saya mau ngomong apa? Aduh, saya nggak hafal materinya. Semalaman cuma ngapalin kata-kata yang mau diucapkan di depan, dan kita lupa untuk melatihnya. Kita hanya fokus ke depan untuk mengirimkan pesan. Sementara kita lupa bahwa public speaking itu kekuatannya adalah di balik pesan harusnya ada kesan. Anda kalau tampil ke depan menyampaikan pesan, berkesan nggak? Kalau nggak berkesan, Anda nggak diingat. Begitu nggak diingat, pesan kita nggak sampai. Ya, karena nggak berkesan. Kita hanya sibuk memikirkan kata, tapi kita lupa dengan rasa. Makanya public speaking itu berada di tengah-tengah antara rasa dan rasio. Public speaking sama seperti cinta, antara rasa dan rasio. Kalau sudah jatuh cinta, maka rasionya nggak main. Sama juga kalau kita sudah ngomongnya bagus, udah berkesan, ngomong apa aja diterima. Mau jualan di TikTok sebagai host live, hai cek ada kuning ya, ngomong sama orang kenalan, makanya udah bisa langsung. Seminar proposal, seminar hasil, sebentar aja. Ya, antara rasa dan rasio. Rasanya diselesaikan dengan cara kita menyampaikan, rasionya dibangun dengan cara teknik public speaking. Teknik berbicara agar berbicaranya teratur dan terstruktur. Mudah kan? Mudah gak? Udah. Public speaking. Buka tutup. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat semua. Tetap semangat, percaya diri. Udah ingat itu aja, kalian udah langsung jago. Langsung jago. Nah, kita selesai di sini. Kalau sudah itu, sekarang rasanya gimana cara membangun rasa? Biar kalian benar-benar lengkap. Membangun rasa itu sesederhana begini, dari mata turun ke. Makanya kalau ngomong itu lihat ke orangnya, jangan lihat ke pelapor atau lihat ke lantai, atau lihat laptop, lihat handphone, atau lihat slide-nya begini. Jadi yang disebut dengan logika. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak akan peduli seberapa banyak kamu tahu sampai mereka tahu seberapa peduli Anda terhadap mereka. Sesederhana Anda melihat wajah-wajah kita sambil tersenyum. Ingat, ini hal yang sederhana. Nah, untuk membangun emosi di materi saya, maka dibagi. Kalau Anda berkomunikasi, Anda ingin emosi yang kuat, satu, kapanpun dimanapun berkomunikasi, lakukan suara Anda. Bukan saya nyuruh kalau Anda mau ngomong, misalnya malam mau presentasi, Anda katakan selamat malam, nggak gitu, nggak maksudnya ya. Lakukan suara itu adalah untuk mengintonasikan suara Anda ketika berkomunikasi. Terus saya kan nggak selalu ngomong ke depan, gimana cara melatihnya? Latih kapanpun dan dimanapun. Kalau ada teman nanya misalnya begini, berapa nomor WhatsApp? Maka jangan lagi bilang begini, 0852, udah belum? 5 kok, jangan begitu. Tapi kalau kita nanya gini, berapa nomor
dibayarnya juga nggak kelas profesional. Ya teman-teman yang ini untuk teman-teman yang introvert deh. Teman-teman yang extrovert juga perlu deh. Jangan sampai ngomongnya panjang lebar terus orang nggak paham. Kan kita tujuannya adalah efektif dan efisien. Ini kalau ada orang nanya sama teman gimana jawabnya? 08525 ya. Tiba-tiba maju. Oh, kamu mau makan apa hari ini? Apakah kamu berpikir untuk makan nasi hijau? Oh, tidak. Itu namanya lebay. Ya. Tapi saya melatihnya seperti itu. Bayangin teman-teman, saya ngantar anak lewat depan kantor BPJS Kesehatan. Saya bilang apa sambil nyanyi? Dia kan gotong royong semua tertolong BPJS Kesehatan. Anak saya bilang apa? Ayah sehat kan? Ya. Anak-anak lagi main di rumah di depan teras. Saya kan tinggal di perumahan di Pinang. Kantor saya semesta akademi di Jalan Sudirman. Kalau teman-teman lewat, di sana ada foto saya begini. Ya gitu ya. Saya pernah pamer sama keponakan saya. Coba lihat ommu itu begini itu loh foto. Terus keponakan saya bilang apa? Di luar dugaan. Om jaga gedung kan di situ. Padahal orang merasa keren dia bilang gedung. Ya, oke. Jadi begitu. Pas saya keluar rumah, anak-anak lagi bermain. Saya bilang, saya mau latihan intonasi. Saya bilang apa? Ini lagi ibu semua. Hai anak-anak, kembali ke KTP sekarang juga. Kemana kalian? Kembali sekarang juga. Begitu lagi kata, om lagi ya. Kira saya tidak akan pernah. Aku bikin ini. Aku tidak akan seperti itu. Itu yang bukan suara. Itu yang disebut dengan seni. Kalau saya dicampur sama orang, kalau biar kayak om gitu, ya dek, gimana dek, ada apa? Gitu kan? Itu pertama ya, ingat ya, lakukan suara. Dari suara akan menunjukkan emosi. Kalau bilang sayang yang ini, sayang. Terbukti yang terakhir pakai intonasi iya, jangan-jangan selama ini ada berkomunikasi suaranya aja kurang dilakukan. Coba lakukan. Selamat pagi Bapak Ibu. Langsung Oke, yang pertama apa tadi? Lakukan. Yang kedua, dramakan wajah. Dramakan wajah. Di wajah kita ini ada dua yang penting. Ada ekspresi, ada pandangan mata. Ya, karena mata kenapa penting? Dari mata turun ke hati. ekspresinya pakai apa? Pakai 272. Ya, selesai. Dan yang ketiga yang terakhir, buka tutup. Ini buka tutup, tarikan tubuh Anda buka tutup aja. Kalau belajar public speaking itu banyak banget. Ada yang figure counting, ada yang mendeskripsikan. Sekarang kalau itu lupa, biasanya orang yang fokus di omongan lupa di gerakan. Fokus di gerakan, lupa di omongan. Maka biar nggak lupa di gerakan, tinggal ingat buka tutup, udah selesai. Ada masalah sampai sini. Ini ada sesi jawab? Ada. Langsung aja kalau gitu ya. Teman-teman silakan yang mau bertanya yuk langsung 3, 2, 1. Wah banyak banget yang mana? Baru mana? Ikutin yang tadi ya. Ini public speaking itu 4 bagian. Satu, ilmu. Kalau dikatakan ilmu semua orang bisa belajar termasuk ini. Ilmu namanya ilmu. Yang penting mau belajar. Setelah dipelajari banyak orang cuma belajar doang. Terus nggak dilakukan. Kalau itu biasanya saya kasih investasi ini. Tuh bang, itu dia tuh tahu tapi tidak melakukan selama saya tidak tahu. Jadi jangan mengatakan saya tahu bagus begini. Kalau Anda tidak melakukan. Karena setelah ini dilakukan jadi keterampilan yang dilakukan. Setelah keterampilan dipoles dengan seni, ya kemudian dikeluarkan yang tercoba. Oke baik. Berdirinya biar berdirinya elegan sekaligus langsung latihan. Satu di depan. Apakah mau seperti ini? Ini latihan. Ya kalau punya momen-momen khusus kalian sudah tahu gitu. Ya kalau nanti mau terserah mau begini ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Sekarang mikrofon ya biar kita ini orang percaya diri itu pertama terlihat percaya diri, kedua terdengar percaya diri, setelahnya baru omongan itu didengar. Ya, oke. Berdiri enggak?
napasnya, napas masuk, napas keluar. Teman-teman langsung saya kasih tips ya sebelum pertanyaan ini. Kalau kalian lagi nervous, ini misalnya pikirannya langsung dipengaruhi, maka pertama kali yang berubah orang nervous itu adalah napas. Apa teman-teman? Napas. Coba teman-teman kalau lagi nervous sadari napasnya itu cepat atau lambat. Yes, orang nervous napasnya cepat. Begitu napasnya cepat, ngomongnya cepat. Begitu ngomongnya cepat, kemungkinan salahnya banyak. Makanya kalau masuk kelas public speaking, kita latihan napas diafragma. Napas diafragma adalah bernapas menggunakan exhale. Jadi napas itu menggunakan ya, tarik napas, hembuskan napas. Tapi kalau kita tarik napas, oke Mei, coba sekarang nih Mei, sampaikan pertanyaannya pelan, tenang, sambil tersenyum. Aku udah tahu kalau bakal ke video. Buat Sofi bang. Buat Sofi. Jadi kalau mikrofon ini ringan, jangan pegang tangan dua, apalah, misalnya diputar-putar. Ya, satu aja di sini. Buka tutup. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan. Itu ya, ya. Oke, sekarang silakan berdiri tenang. Sampaikan pertanyaannya. Buka tutup. Mikrofonnya di sini, Mei. Yes, jangan di sini. Oke. 3, 2, 1, go. Pertanyaan saya adalah, apakah benar public speaking menjadi faktor utama kesuksesan karir atau justru kompetensi teknis yang lebih menentukan? Oke, terima kasih Nene. Tepuk tangan untuk Nene. Kalau saya mengatakan 3C ini wajib semuanya. Jangan sampai Anda ini ya. Saya selalu mengatakan begini, public speaking itu ibarat ada seorang chef internasional yang jago banget masak. Kalau dia masak dalam mata terpejam, dia mampu menghasilkan masakan enak. Sekarang pertanyaannya begini, chef ini punya kemampuan memasak jago, tapi dia nggak punya bahan sama sekali. Bisa nggak punya masakan enak? Enggak. Nggak bisa. Kalau kebalikannya, dia punya bahan masakan itu lengkap banget. Bahan masakan seluruh dunia tak punya, tapi dia nggak punya kemampuan memasak. Bisa nggak punya masakan enak? Bisa jadi. Sama seperti ini. Kita punya kompetensi bagus, tapi kita nggak mampu mengkomunikasikan kompetensi kita. Maka orang tidak bisa tahu, orang tidak merasakan manfaat kompetensi kita. Kalau kita punya kemampuan komunikasi dan percaya diri, tapi nggak ada kompetensinya, maka itu disebut dengan tong kosong berbunyi. Awalnya dia terkesan, kesan pertama bagus, selanjutnya cuma gitu doang. Makanya kalau teman-teman belajar di piramida komunikasi, yang paling atas dinilai itu pertama kali first impression itu adalah physicality. Setelah physicality di bawahnya intellectuality. Intellectuality itu bukan kemampuan IQ-nya, tapi kemampuan kita mengkomunikasikan secara rasio, masuk akal nggak? Gitu. Yang ya. Jadi begitu. Jadi apakah penting? Ini seni, maka kita harus proporsikan kompetensi. Ya kita tiga-tiga ini kita kejar. Kompetensi dikejar, komunikasi dikejar, rasa percaya diri dilatih. Karena rasa percaya diri bukan tentang bakat tidak bakat. Semua orang punya otot, tapi otot yang terbentuk adalah otot yang sering dilatih, sering di-gym. Rasa percaya diri semua orang punya, tapi rasa percaya diri yang terbentuk adalah rasa percaya diri yang sering di. Terima kasih. Meme. Ya. Lagi ada? Kita ambil 2 lagi kali kayak. Oh, 2 lagi ya. Siap. Ayo siapa? Saya kak. Baik. Laura